Sejak wabah corona muncul pertama kali di awal bulan Maret, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan terobosan yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Tak usah basa-basi, berikut beberapa terobosan yang cukup spektakuler. Yang pertama adalah menyulap Wisma Atlet Kemayoran yang tidak terpakai usai Asian Games, dimanfaatkan untuk penanganan pasien virus corona. Wisma Atlet memiliki kapasitas 24.000 orang dan telah disiapkan untuk 3.000 pasien dengan pembagian ruangan yang berbeda untuk pasien, dokter, dan tenaga medis. Wisma Atlet juga dilengkapi ruangan penanganan pasien, ventilator, serta APD lengkap bagi tenaga medis yang bekerja di sana. Yang kedua adalah pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, Batam yang sudah beroperasi beberapa hari lalu. Fasilitas perawatan tersebut menyediakan 3 klaster perawatan pasien, yaitu klaster orang tanpa gejala atau OTG, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan ICU untuk pasien positif COVID-19. Klaster OTG untuk 260 kamar, klaster PDP sebanyak 100 kamar, dan 20 kamar ICU untuk pasien positif COVID-19. Dan direncanakan memilih 1.000 kamar yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah bantuan sosial berupa kartu prakerja, PKH atau program keluarga harapan, bantuan sosial langsung, kartu sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Nilainya ditingkatkan untuk mengakomodir warga terdampak wabah corona baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah memperbanyak laboratorium penguji sampel tes PCR atau polymerase chain reaction menjadi 78 lab dari yang sekarang 29 lab. Dulu bahkan hanya ada 3 lab yang tersedia. Penambahan jumlah laboratorium adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR. Presiden Jokowi berharap dengan bertambahnya lab tersebut, paling tidak dalam 1 hari dapat melakukan pemeriksaan di atas 10.000 tes. Yang kelima adalah kebijakan insentif, entah itu keringanan pajak, tagihan listrik diskon 50% hingga gratis untuk pelanggan menengah ke bawah, tangguhan kredit bagi pengemudi ojek motor dan mobil online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lainnya. Semua itu dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak secara ekonomi. Yang keenam adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional yang pasti anjlok hingga berpotensi resesi, serta stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini, pemerintah mengucurkan dana 405,1 triliun rupiah sebagai tambahan belanja dan biaya APBN tahun 2020. Yang ketujuh adalah mempermudah izin industri alat-alat medis terkait wabah corona, termasuk masker dan APD yang sangat dibutuhkan dokter dan tenaga medis dalam menangani pasien corona. Peralatan ini sangat dibutuhkan dan menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Kabar baiknya, industri dalam negeri sudah bisa memproduksi sendiri, sehingga pemerintah merasa perlu memberikan izin produksi atau izin edar kepada perusahaan yang ingin memproduksi alat-alat kesehatan, dan izin tersebut akan dipercepat. Yang kedelapan adalah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah yang memenuhi persyaratan. PSBB ini bertujuan untuk mencegah meluasnya wabah corona disertai dengan tindakan yang lebih tegas dan masif. Ini adalah alternatif dari skema lockdown yang disuarakan oleh oposisi dan pihak lain. Sebenarnya masih ada banyak lagi terobosan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi dirangkum ya sebagian besarnya saja. Ini membuktikan Presiden Jokowi serius dalam menangani wabah ini. Soal keluhan dan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani wabah corona, ini juga terjadi di seluruh dunia. Di sana, banyak warga negara lain juga yang mengeluhkan masalah yang sama seperti yang kita alami di Indonesia. Mereka mengkritik habis-habisan pemerintah negara mereka, kekurangan APD dan peralatan medis, kekacauan penanganan wabah, pemerintah lamban, pemerintah tidak serius,
ekonomi melamban, PHK membludak, dan banyak lagi. Artinya apa? Kalau mau mengeluh, ada saja yang bisa dikeluhkan, meski pemerintah sudah bekerja keras untuk menghadang wabah corona. Mari kita dukung pemerintah atasi wabah ini. Kita pasti bisa. Bagi yang nyinyir, silahkan nyinyir saja, karena sudah jadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.